Oke, jadi mari kita lanjutkan lagi mengenai pembahasan dari isi light novel untuk volume pertama pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Ya, masih dalam POV-nya Ayano Koji, di mana setelah Hashimoto menanyakan mengenai apa imbalan yang bisa ia dapatkan dari kerjasamanya dengan Ichinose, Hashimoto pun segera melambaikan tangannya ke arah Morishita, menyuruhnya berhenti untuk menyela, lalu kembali lagi fokus ke hadapan Ichinose, sambil berkata, apa saja, seperti membayar poin pribadi atau sesuatu semacam itu. Namun Ichinose membalas, maaf Hashimoto, tapi kami sedang membangun aliansi yang setara, bukan hubungan antara atasan dan bawahan. Jika kita menerapkan sistem superior ke bawahan, itu hanya akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaatnya. Ya, jika terjadi perselisihan, kelas C pasti akan mencoba untuk mengambil keuntungan dan menekan kelas D. Itu adalah situasi yang sangat ingin aku hindari. Kau tak perlu khawatir jika Ayano Koji-kun, atau lebih tepatnya, jika satu orang saja di kelas C menolak perjanjian ini. Aku siap menerima penolakan tersebut, ucap Ichinose. Jadi kalau ada yang menolaknya, proposal aliansi ini akan batal begitu saja, tanya Hashimoto. Ya, tapi aku ragu itu akan menjadi masalah, ucap Ichinose. Kenapa begitu? Tanya Hashimoto. Karena Ayano Koji lah yang mengusulkannya sejak awal, jawab Ichinose. Ya, tatapan Ichinose menjadi lebih tajam seperti laser, seolah-olah menusuk langsung ke dalam dirinya si Hashimoto. Di mana Hashimoto pun berkata, baiklah, aku percaya padanya. Jadi aku yakin ini pasti akan berhasil. Dimana setelah Hashimoto setuju, Ayano Koji mulai menghentikan percakapan mereka dengan berkata, maaf, tapi bisakah kita mengakhiri pembicaraan ini lebih cepat? Tanya Ayano Koji secara tiba-tiba. Kenapa? Tanya Hashimoto. Aku mengarahkan perhatian mereka ke arah Horikita dan juga Matsushita yang baru saja tiba, yang masih ragu dengan situasi yang mereka lihat pada saat ini. Tentu saja mereka akan datang menghampiri, biar aku yang menangani soal ini, ucap Hashimoto. Di mana Ayano Koji berkata, pastikan kau tidak menyebutkan aliansi kita, mereka belum bisa menebaknya, dan tidak ada alasan bagi kita untuk memberitahu mereka pada saat ini. Tentu saja terlalu dini untuk membocorkan informasi ini, ucap Hashimoto. Namun aku menduga pemikiran Hashimoto tidak sama dengan pemikiranku, jadi aku mencoba untuk bertanya. Sebenarnya apakah ada bedanya jika hal ini terungkap hari ini atau besok? Tanya Ayano Koji. Serius, jawab Hashimoto. Dan Ayano Koji pun menjawab, sebenarnya kita tidak perlu menyembunyikannya. Terbuka tentang hal ini justru memiliki keuntungannya tersendiri. Tapi saat ini Horikita masih terguncang dengan kepindahanku. Jika kita memberitahunya sekarang saat lukanya masih segar, itu akan terlalu kejam. Lebih baik menunggu sampai lukanya mulai sembuh, baru kita ungkapkan agar rasa sakitnya semakin dalam, ucap Ayano Koji dengan tatapan dinginnya. Benar, kau benar-benar kejam ya, ucap Hashimoto. Ya, itu hanyalah caraku untuk menenangkan Hashimoto, Morishita dan juga Ichinose, sekaligus memberi sinyal bahwa aku ingin kelas Horikita terjatuh lagi. Mereka akan takut padaku, tetapi di saat yang bersamaan juga mereka akan merasa lebih aman. Namun tujuan utamaku bukanlah menghancurkan Horikita, melainkan mendorongnya agar semakin kuat. Kepindahan mendadak saja sudah menjadi beban yang cukup berat, dan ancaman aliansi yang tidak terduga hanya akan membuatnya semakin sulit. Tentu saja, semangat Horikita mungkin akan semakin terpukul nanti, tapi aku tidak perlu khawatir. Berkat ikatan yang telah Horikita bangun bersama dengan teman-temannya selama 2 tahun terakhir, aku yakin mereka bisa membantunya untuk kembali lagi bangkit. Oh ya, sebenarnya pada bagian selanjutnya akan memasuki bagian keempat dari isi chapter ketiga pada volume pertama di tahun ketiganya Classroom of the Elite itu sendiri, yang langsung menceritakan mengenai kelanjutan dari insiden Horikita yang mendatangi Ayano Koji di cafe di Keyaki Mall, seperti isi dari chapter keduanya kemarin. Jadi kalau kalian lupa kejadiannya, kalian bisa lihat kembali di video yang membahas isi dari chapter kedua yang telah aku upload beberapa hari yang lalu. So, sekarang kita lanjut ke bagian keempatnya, di mana saat Horikita dan juga Matsushita pergi tanpa sepatah kata pun setelah mendengar pernyataanku yang blak-blakan, Ichinose juga memiliki rencana untuk bertemu dengan teman-temannya. Jadi dia berpamitan dan lalu pergi. Melihatnya pergi, Hashimoto menghalakan nafas. Mereka berdua terlihat cukup terguncang ya, tanya Hashimoto. Jadi Ayano Koji Kiyotaka sengaja memilih hari ini.
tepat setelah upacara masuk untuk pindah. Hanya untuk mengguncangkan kelas A sebanyak mungkin, tanya Morishita. Di mana Ayano Koji membalas, jika aku menyelesaikannya di hari sebelumnya, informasi itu akan bocor melalui sekolah ataupun guru. Meminimalkan keterlambatan hingga hampir nol adalah pilihan yang terbaik. Meskipun hanya selisih kurang dari 1 jam menghadiri upacara di pagi hari bersama-sama seperti biasanya, Morishita dan teman-temannya pasti secara bawah sadar mengandalkan tahun terakhir ini. Dan aku memilih momen yang sempurna untuk menghancurkan harapan kecil mereka dan juga ekspektasi mereka. Bahkan itu pun kau perhitungkan ya. Itu benar-benar kejam. Kau mengambil segalanya begitu saja. Sejujurnya, melihat mereka hampir menangis membuatku merasa kasihan. Tapi sepertinya kau sama sekali tidak punya simpati ya, tanya Hashimoto. Tidak, aku tidak mampu bersimpati. Aku ada di kelas 3C untuk menempatkan kalian ke dalam posisi bersaing dengan kelas 3A. Apakah itu melalui kepindahan ini atau hal lain menggunakan strategi saat dampaknya paling besar adalah hal yang wajar, ucap Ayano Koji. Ya, jika aku membiarkan emosiku goyah begitu saja, aku tidak akan diterima oleh kelas 3C. Mereka tidak akan pernah mempercayai seseorang yang masih terikat dengan masa lalunya. Baiklah, mari kita terus maju sebagai rekan, kata Hashimoto, dengan tekad baru di dalam suaranya. Ya, kesenjangan poin antar kelas masih lebar, dan memaksa orang keluar dari kompetisi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan berulang kali. Kami tidak bisa membuang usaha jika ingin meningkatkan peluang kami. Aku masih setengah ragu tentang aliansi ini. Aku mengakuinya, tapi untuk saat ini aku menerimanya, perjelas Hashimoto di hadapan Ayano Koji dan juga Morishita. Aku juga merasa begitu, tapi ada masalah besar, Kiyotaka Ayano Koji. Kebanyakan dari kelas masih belum bisa menerimamu jika mereka tahu kau diam-diam membentuk aliansi dengan kelas D dan memutuskan arah kita tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Mereka hanya akan semakin membencimu, ucap Morishita. Aku tahu siapapun akan keberatan denganku. Ya, mereka akan mengungkapkannya secara cepat ataupun lambat, balas Ayano. Namun untuk saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengamati. Seluruh kelas telah menyumbang poin mereka untuk memastikan kepindahanku terjadi. Pada dasarnya, tidak ada yang ingin percaya bahwa mereka telah menyia-nyiakan uang mereka. Jadi mereka setidaknya akan memberiku kesempatan untuk menunjukkan hasil, meskipun mereka mengeluh. Untuk strategi aliansi ini, yang sekilas tampak sepenuhnya tidak masuk akal, mereka tidak punya pilihan lain selain berkompromi. Untuk saat ini, Hashimoto yang telah menginvestasikan sejumlah uangnya padaku adalah contoh yang sempurna, anggap Ayano Koji. Mendengar penjelasan dari Ayano Koji, Morishita berkata, mendapatkan dukungan kelas adalah prioritas utama. Kalau begitu, sulit untuk dikatakan, belum ada ujian khusus yang dijadwalkan, ucap Morishita yang berdiri dan melirik ke arah Hashimoto dengan tatapan menyamping. Jangan terlalu yakin, tambah Morishita. Di mana mendengar hal tersebut, Hashimoto bertanya, apa maksudmu, Morishita? Apakah kau akan mempercayakan pengambilan keputusan dalam ujian khusus secara mutlak kepada seorang siswa yang nilainya masih belum diketahui? Tanya Morishita. Aku, jawab Hashimoto yang mulai berbicara dengan ragu-ragu. Jika kau tidak terlibat dalam membawa Ayano Koji Kiyotaka, kau bisa saja menjadi target pertama bagi seluruh kelas. Jika kau tidak setuju, bantah aku dengan satu kata saja, ucap Morishita. Satu kata, itu mustahil, jawab Hashimoto. Melihat Hashimoto tidak bisa membalas, Morishita mendengus dan lalu pergi. Ya, Morishita masih meragukan kesetiaan si Hashimoto kepada kelasnya. Di mana Hashimoto yang kesal langsung berkata kepada Ayano Koji, berbicara dengan gadis itu selalu saja melelahkan, baik secara mental maupun fisik. Di mana Ayano Koji pun bertanya, apakah dia selalu seperti ini sebelum kedatanganku? Tanya Ayano Koji yang penasaran dengan kebiasaan si Morishita. Kurang lebih, tapi setidaknya sebelum kau datang, dia tidak berbicara dengan teman sekelas lainnya. Dalam hal itu, mungkin kau cukup spesial baginya, jawab Hashimoto. Aku tidak yakin apakah seharusnya aku merasa senang atau tidak atas hal tersebut, dan aku merasa agak bingung, anggap Ayano Koji. So, singkat cerita, aku dan Hashimoto kembali ke lobi di lantai 1 asrama, di mana seorang siswa bangkit dari tempat duduknya begitu melihat kami. Nah, menyadari bahwa orang itu ingin berbicara denganku, Hashimoto melangkah maju, namun aku menghentikannya, mengatakan bahwa itu tidak perlu. Pergilah duluan, Hashimoto, ucap Ayano Koji. Baiklah, sepertinya kalian berdua punya banyak hal untuk dibicarakan, bukan? Santai saja, ucap Hashimoto.
Ya, menyadari bahwa ini bukanlah obrolan singkat, Hashimoto tertawa kecil dan menekan tombol lift, lalu pergi. Setelah Hashimoto masuk, orang itu berbicara dengan tenang. Jika memungkinkan, bisakah kita berbicara di tempat lain? Terlalu banyak telinga di sini, ucap Hirata. Tentu saja Yosuke, aku tidak keberatan. Jika kau mau, kita bisa berbicara di kamarku, ucap Ayano Koji. Mungkin lebih baik jika kita berbicara di luar saja, balas Hirata. Mengikuti saran Hirata, aku meninggalkan lobi asrama. Namun berbicara di luar pun cukup sulit ya, mengingat banyak orang yang pulang pada jam ini. Kami pasti akan bertemu dengan anggota kelas Hori kita yang lainnya. Nah, tiba-tiba saja Sudo mencoba untuk menyapa Ayano dan juga Hirata. Di mana Sudo berkata, Hirata dan Ayano Koji. Ya, setelah memanggil Ayano dan Hirata, Sudo terdengar cukup bingung untuk harus mengatakan apa selanjutnya. Di mana di sampingnya ada Ike serta Kaise bersama dengan Akito, orang-orang yang jarang kulihat berjalan bersama. Aku baru saja bertemu dengan Suzune dan berbicara sebentar. Jadi benarkah kau pindah ke kelas 3C atas kemauanmu sendiri? Ini bukan bagian dari strategi bukan? Tanya Sudo. Ya, tidak diketahui apakah Hori kita sudah sampai kembali ke asrama atau belum. Namun di sini Ayano menjawab, "Iya, maaf." Kenapa? Sudah bertanya dengan ekspresi bingung. Dia mulai mendekat tetapi Hirata segera menghadangnya. Sudo-kun, jika kita terus berdiri di sini akan semakin banyak orang yang datang, ucap Hirata. Benar, balas si Sudo. Di mana Sudo berkata kembali, kami akan mendengarkan apa yang ingin kau katakan, tapi ayo pindah ke tempat yang lain dulu. Aku setuju dengan itu dan menyarankan untuk menuju ke bagian belakang asrama. Sudo dan 3 lainnya pun kini mengikuti tanpa ragu. Nah, tak lama kemudian kami sampai di sudut buntu di belakang pintu masuk asrama. Kesabaran Sudo telah habis dan ia mulai melontarkan kata-katanya. Kenapa, Ayano Koji? Kenapa pindah? Kita akhirnya berhasil sampai ke kelas A. Tidak ada alasan untuk turun ke kelas C, bukan? Jadi ini karena Karuizawa ya? Ike menyela. Terdengar seperti dia tidak sekedar bercanda. Hei Ike, tahan Hirata untuk pertanyaan Ike. Namun Ike kembali lagi bertanya. Tidak, pikirkan saja, tidak ada alasan lain kan? Mungkin dia diputuskan dan merasa malu, sambung Ike. Namun Ayano Koji membalas, ya mungkin itu salah satu alasannya. Tuh kan aku benar, balas si Ike. Ike mengayunkan tangannya dengan semangat, mungkin hendak berteriak. Namun Sudo segera mencegahnya. Aku tahu itu, saat Sudo menepuk punggung Ike dengan cukup keras. Dan kembali lagi berkata kepada Ike, itu tidak benar, Ayano Koji pasti bohong, tidak mungkin itu alasan sebenarnya. Oh, tapi dia tadi mengakuinya, kau bilang dia pembohong padahal dia sendiri yang mengatakannya. Itu membingungkan, ucap si Ike. Di mana Ike mengusap punggungnya yang kesakitan dan mengerutkan dahi ke arah Sudo. Jadi apa alasan sebenarnya? Akito bertanya dengan nada frustasi kepada Ayano Koji. Jawaban itu sebenarnya mudah, tapi ada banyak alasan kenapa aku tidak bisa menjelaskan kepada mereka semua. Tidak ada gunanya menjelaskan, ucap Ayano Koji. Tentu saja ada. Kau tahu bagaimana perasaan kami sekarang? Haruka sangat terpukul sejak mendengar berita itu. Dia terus bergumam, mungkin ini salahku, mungkin aku terlalu menekan Kiyotaka agar berusaha memperbaiki keadaan, ucap Akito. Memang benar aku sempat berbicara singkat dengan HCB sebelum ujian khusus di akhir tahun kedua. Tidak mengherankan jika kata-kata yang dia ucapkan saat itu mempengaruhi keputusanku. Dia sudah memikirkan ini sejak sebelum hari ini. Dia merasa bersalah karena belum benar-benar berterima kasih atas semua bantuanmu, ucap Akito. Di mana Keise mengangguk setuju dan Hirata tampaknya juga mengingat hal yang serupa. Ayano Koji-kun pernah membantuku mengatasi masalahku sendiri. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah lama keluar dari sekolah ini, ucap Hirata. Hirata dulu sempat terpukul karena 3 teman sekelasnya dikeluarkan, dan dia menyalahkan dirinya sendiri, dan tanpa dukunganku pada saat itu, dia mungkin sudah hancur. Itulah kenapa aku menghargai kekuatanmu, aku menganggapmu sebagai orang yang bisa diandalkan di kelas ini. Tapi pada ujian spesial akhir tahun di ujian khusus dengan suara bulat, ada hal-hal yang tidak bisa kuterima. Tentu, sebagian karena kekuranganku sendiri, tetapi tetap saja aku mulai meragukanmu, tambah si Hirata. Saat liburan musim semi, dalam acara perpisahan yang diadakan sama si Hori kita, aku sudah menyadari perubahan kecil dari cara Hirata memperlakukanku. Dulu dia memanggilku dengan nama depan, tapi hari ini terbukti bahwa dia mulai menjaga jarak. Bukan hanya Sudo atau yang lainnya, semua yang di kelas merasa bingung. Mereka ingin penjelasan, mereka ingin mendengarku berkata bahwa aku tidak punya pilihan lain.
ucap Ayano Koji. Mereka bingung dan khawatir, tapi memang itu reaksi yang kuharapkan dengan menyembunyikan alasan kepindahanku, tambah Ayano Koji. Apa maksudmu? Tanya Casey yang tampak tercengang. Matanya membelalak seolah otaknya menolak memproses apa yang baru saja ia dengar. Dia menyesuaikan posisi kacamatanya dan memintaku mengulanginya. Seperti yang terdengar, aku sengaja diam agar membuat kekacauan di kelas. Untuk alasanku yang lain, sederhana, kelas C sedang kesulitan setelah Sakayanagi keluar. Jadi aku menawarkan kesepakatan, mereka membayarku dengan poin pribadi. Dan sebagai gantinya, aku pindah untuk membantu mereka, tegas Ayano Koji. Sebuah langkah yang disengaja, sebuah langkah yang egois. Aku menegaskan bahwa kepindahanku demi kepentinganku sendiri. Meskipun sebagian tidak benar, itu juga mengandung kebenaran. Tunggu, itu serius? Tanya si Sudo. Dimana ekspresi Akito dan Casey juga tidak kalah terkejut. Saat mendengar kata-kataku, hanya Hirata yang masih tetap tenang. Sejak tadi pagi aku penasaran, kenapa bisa jadi seperti ini? Dalam suasana tegang, Ike menunggak ke atas langit, menyatukan tangannya dan menyandarkan kepalanya ke belakang. Aku paham kalau kelas C sedang kesulitan tanpa Sakayanagi, tapi serius setelah membayar 20 juta poin pribadi, kenapa mereka mencoba merekrut Ayano Koji? Itu tidak masuk akal. Sepertinya tujuan utama mereka hanya untuk melemahkan kita, kelas A. Tapi secara realistis, bukankah masih banyak siswa lain yang lebih layak direkrut? Ucap si Ike kembali. Itu pertanyaan yang masuk akal selain Sudo dan Hirata. Yang lain tampaknya sulit menerima bahwa aku cukup berharga untuk direkrut. Aku juga berpikir begitu sejak awal, karena itu aku curiga. Pasti ada alasan lain di balik kepindahanmu. Apa kamu nggak mau cerita alasan sebenarnya? Tanya Casey, yang setuju dengan Ike yang jelas ingin tahu alasan tersembunyi di balik semua ini. Kebenaran yang aku maksud memang itu. Mereka membayarku mahal karena butuh bantuanku. Entah aku layak atau tidak, itu masih sulit dibuktikan sekarang ini. Tapi itu hanya soal waktu, ucap Ayano Koji. Ayolah, itu nggak mungkin, ucap Ike, di mana Sudo kembali menepuk pundak Ike dan berkata, ini masalah besar, Kanji, ucap Sudo. Maksudmu apa? Tanya Ike. Maksudku soal perpindahan Ayano Koji. Kamu belum mengerti ya, ucap Sudo. Kalau begitu kamu mengerti kan? Tanya si Ike. Ayano Koji itu, dengar, aku juga nggak tahu semuanya, tapi ucap Sudo sambil terbata-bata. Kalau begitu kenapa kamu ngomong? Tanya si Ike. Yang jelas dia masih penting buat kelas kita, teriak Sudo dengan marah. Nah, Hirata mencoba untuk menenangkan lalu menatapku kembali. Aku mau pastikan satu hal hari ini, kenapa kamu keluar dari kelas kita? Kalau itu demi kami, aku nggak mau ada kesalahpahaman nantinya, tanya si Hirata. Jangan khawatir, ini benar-benar keputusanku sendiri, ucap Ayano Koji. Jadi itu memang pilihanmu sendiri ya, tegas Hirata. Ya, meskipun mungkin di dalam hatiku alasannya itu berbeda. Yang terlihat di permukaan adalah itu pilihanku, tapi Hirata sepertinya menangkap sesuatu yang lebih dalam. Dia sangat peka terhadap hal-hal yang menyangkut kelas kami, jadi dia pasti menyadari bahwa kehadiranku membawa dampak baik dan buruk. Mungkin dia merasa cukup syok dengan kepergianku, sambil mempertimbangkan bagaimana hal ini mempengaruhi kestabilan kelas. Jadi memang begitu ya? Hirata, kamu nggak masalah ya dia pergi begitu saja? Tanya Sudo. Entah itu keputusan yang baik atau buruk, tetap saja itu keputusan Ayano Koji. Lagi pula, dokumennya sudah selesai, mengembalikannya butuh banyak poin pribadi. Dan kita nggak bisa kumpulin sebanyak itu sekarang ini, jawab Hirata. Kalau Ayano Koji beneran mau pergi, aku bakal kumpulin semua poinku. Kalian semua harus begitu, ucap Sudo sambil berusaha membujuk teman-temannya, termasuk si Ike. Tapi Ike tidak terlalu mendengarkan si Sudo, begitu juga dengan Akito dan Casey yang tidak mengangguk sama sekali. Karena aku bersikap cuek dan menunjukkan bahwa ini adalah keputusanku sendiri, mereka mungkin merasa tidak punya hak atau tidak tertarik untuk membujukku kembali. Kyotaka keluar dari kelas karena keputusannya sendiri. Kita harus menghormati itu, ucap Hirata. Namun, tambah Hirata yang berpaling dari Sudo yang masih tidak mau menyerah, lalu menatap Ayano Koji kembali. Apakah ada pesan yang ingin kau sampaikan ke yang lainnya? Tanya si Hirata. Tidak ada, jawab Ayano Koji. Baiklah, maaf sudah menyita waktumu, ucap si Hirata. Dimana Hirata pun akhirnya pergi. Ya, meskipun dari luar terlihat tenang, mungkin dalam hatinya dia merasa gelisah. Tapi dia tidak bisa memperbaiki keadaan ini sendirian. Fokusnya adalah menjaga kestabilan kelas dan mencegah masalah baru. Suzune benar-benar bergantung padamu. Gimana kamu mau menghadapi dia besok? Ucap Sudo. Sudahlah Ken, sekarang kita tahu Ayano Koji memang memilih untuk pergi sendiri.
ucap Ike yang lalu mendorong Sudo untuk pergi. Ya meskipun kamu bukan bagian dari kelas kami lagi, kita tetap teman bukan? Kalau kamu ada masalah, datanglah ke kami, ucap Akito. Di mana aku memandangi teman lamaku pergi, lalu memutuskan untuk kembali ke asramaku beberapa saat kemudian. Nah jadi itu adalah isi dari chapter ketiga pada adaptasi volume pertama pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, Bang lanjut bang gitu kan. Nanti akan aku coba lanjutin ya untuk adaptasi dari volume pertama pada tahun ketiganya Classroom of the Elite itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, kalian juga bisa bantu aku dengan koreksi di kolom komentar. Dan sedikit tambahan aku cuman mau bilang kalau ini isi dari light novel volume pertama pada tahun ketiganya Classroom of the Elite itu sendiri aku dapat dari situs web ataupun leaker ataupun juga seorang konten kreator yang bernama Anime Anywhere yang aku translatekan ke bahasa Indonesia menggunakan ChatGPT. Jadi kalau ada perbedaan kalimat dan isi dan juga sedikit kata-kata yang ada di video kali ini dengan tempat biasa kalian baca light novel, ya aku minta maaf dan kalian koreksi aja lah di kolom komentar gitu kan, siapa tahu menarik. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.